Selamat malam, sidang jemaat Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Toraya dan doa malam, edisi Sabtu 22 Januari 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami mengajak sidang jemaat sekalian, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita berjumpa dengan Tuhan, kita baktikan hidup kita kepadanya. Kita akan baca firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami rindu kembali diperlengkapi dengan firman-Mu malam hari ini. Karena itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, sebab kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarnya. Mohon ampun atas segala salah dosa kami. Ini permohonan kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca malam hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai ayat 52. Diberi judul Yesus pada umur 12 tahun dalam Bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam Bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda berita firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang setelah mendengar firman Tuhan memberlakukan dalam hari hidupnya. Melalui firman Tuhan yang telah kita baca dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52 tadi, kita akan merenungkan sebuah tema, semakin besar, semakin berhikmat.
Sa kapuapuana samukun-mukunna naponnoi kakinan. Jemaat kekasih Tuhan, keberhasilan atau kesuksesan seorang anak tidaklah lepas dari pengajaran dan pendampingan yang diberikan oleh orang tuanya. Orang tua adalah sosok yang utama dan pertama yang akan menanamkan ajaran-ajaran mengenai prinsip-prinsip kehidupan kepada anak-anak mereka. Terlepas dari identitasnya sebagai anak Allah, jelas bahwa Yesus dibesarkan dan diasuh oleh Yusuf dan Maria. Dikatakan bahwa tiap-tiap tahun orang tua Yesus bersama dengan orang-orang lainnya menghadiri kegiatan perayaan Paskah di Yerusalem. Yesus yang disangka hilang dari kerumunan orang banyak, ternyata akhirnya ditemukan berada di Bait Allah. Apa yang dilakukan Yesus dalam Bait Allah? Tak lain adalah melakukan pengajaran kepada para alim ulama. Di usianya ke-12 tahun, kecerdasan Yesus membuat para alim ulama menjadi takjub. Ketika kedua orang tuanya mencari dan mendapatkannya, orang tuanya bertanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami?" Orang tua Yesus cemas. Sebagai anak, Yesus dapat memberi jawab akan hal itu. Ia pun taat untuk kembali pulang dengan orang tuanya, dan Yesus tetap berada dalam asuhan Maria dan Yusuf. Begitu kata ayat 51 pembacaan kita. Dalam asuhan orang tuanya, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Tidak hanya itu, tetapi makin dikasihi Allah dan manusia. Semakin besar, semakin berhikmat adalah hal yang dikehendaki Bapa dalam kehidupan kita selaku anak-anaknya. Melalui firman-Nya, kita diasuh dan dididik untuk tetap berjalan dalam kehendak-Nya. Ketaatan kita kepada Bapa akan membuat kita semakin dikasihi, tidak hanya oleh Bapa, tetapi juga oleh manusia. Untuk itu, hiduplah semakin bertambah hikmat. Amin. Kita telah sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema semakin besar, semakin berhikmat. Dan saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berjumpa dengan Tuhan lewat doa syafaat bersama. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Malam hari ini kami telah merenungkan firman-Mu untuk semakin besar, semakin bertambah hikmat. Pada kenyataannya itulah yang kami rindukan dan harapkan, tapi yang terjadi seringkali kami secara fisik bertumbuh, tetapi secara hikmat tidak ada pertumbuhan sama sekali. Karena itu kalau malam hari ini kami diingatkan untuk semakin besar dan semakin berhikmat, kiranya kami juga sungguh-sungguh memikirkan bagaimana menjalani hari-hari hidup kami semakin berhikmat selaku anak-anak Tuhan. Tuhan menolong kami. Di malam hari ini kami kembali berdoa untuk jemaat Tuhan yang hari ini tanggal 22 Januari berjumpa dengan hari ulang tahunnya. Mereka adalah Ibu Elizabeth Pakiding dan Ibu Deborah Luther. Diberkati kehidupan mereka dengan sehat, kuat, diberkati dengan sukacita, bahagia, dan umur panjang. Hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Juga berdoa untuk
Jemaat Tuhan yang hari ini 22 Januari berhari ulang tahun pernikahan. Ada keluarga Bapak Anton Sampe dan Ibu Teli Memuhat. Diberkati kehidupan rumah tangga mereka, suci kuduskan Tuhan. Kiranya rumah tangga mereka penuh dengan cinta kasih, damai dan sejahtera. Diberkati rumah tangga mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan lewat makan minum obat-obat yang mereka konsumsi, lewat tangan-tangan yang merawat mereka, sembuh sehat dari Tuhan jadi milik mereka. Memberkati jemaat Tuhan yang bergumul karena duka cita yang dialami atas kepergian orang yang mereka kasihi, Tuhan hibur dan kuatkan mereka. Yakinkan kepada mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, dan dalam dukanya kiranya mereka tetap boleh menyaksikan kebesaran dan kasih Tuhan dalam hidup ini. Mereka tidak larut dalam duka, dalam dukanya mereka tetap puji dan muliakan nama Tuhan. Berdoa bersama untuk usaha dan kerja jemaatmu, Tuhan berkati. Apa yang mereka kerjakan kiranya membuahkan hasil yang baik, mencukupi kebutuhan rumah tangga, dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Berdoa untuk rumah tangga mereka, Tuhan suci kuduskan. Kiranya rumah tangga mereka tetap langgeng, rukun, damai, dan harmonis. Memberkati anak-anak kekasih, anugerah Tuhan bagi mereka dalam pertumbuhan, pendidikan, dan kesehatannya. Berdoa untuk jemaat Elim Balikpapan dalam mengangkat tugas dan pelayanannya, diberkati senantiasa. Kiranya tetap komit untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaat Tuhan. Berdoa untuk rencana peneguhan penatua diaken di 3 cabang kebaktian yang ada di jemaat Elim Balikpapan. Besok kiranya berlangsung dengan lancar, dengan baik, dengan hikmat. Dan Bapak Ibu penatua diaken yang diteguhkan boleh mengangkat tugas dan pelayanan dengan sungguh, dengan sebaik-baiknya demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberkati pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok penjuru di tanah air, mampukan mereka mengerjakan tugasnya dengan sungguh, dengan sebaik-baiknya demi pembangunan yang adil dan merata dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Berdoa untuk kepanitiaan yang ada di jemaat Elim Balikpapan, Tuhan berkati, boleh mengerjakan tugas-tugasnya dengan sungguh, dengan sebaik-baiknya. Kerinduan dan harapan kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan, mohon berkat Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, ini doa kami bersama Tuhan. Kami bawa dalam satu nama, Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Renungan Harian Toraya dan Doa Malam, edisi Sabtu 22 Januari 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.